صلوا على نور الذي عرج السماء. Sampaikan bahwa pintu taubat merupakan pintu pertama yang harus kita lalui kalau kita mau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau mendapatkan rahmatnya Allah, mau mendapatkan kasih sayangnya Allah, mau mendapatkan cintanya Allah, yang pertama kali harus kita lewati yaitu adalah pintu taubat. Kenapa? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam atau setiap manusia itu pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah yaitu mereka-mereka yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang ini pernah berbuat salah, baik kecil ataupun besar mungkin. Tapi memang ada orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahfud, nggak pernah salah. Ada, saudara. Bukan maksum. Kalau maksum para nabi, para rasul. Ada orang yang selain nabi, selain rasul, tapi dijaga oleh Allah, mahfud, terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita cerita sekarang nggak pada percaya, iloh. Kenapa kita bilang iloh? Sebab mungkin kita belum pernah nemuin orang yang begitu ya. Saya kasih contoh dah. Misalkan kita datang nih ke mana di Amerika tuh, kota apa yang paling banyak maksiatannya? Kota Las Vegas. Las Vegas ya. Di Las Vegas itu kemaksiatan apapun jenisnya, apapun macamnya ada. Ya. Judinya, mirasnya, narkobanya, pelacurannya bebas, nggak ada yang melarang. Nah, saudara, hampir setiap orang yang ada di Vegas itu pernah merasakan maksiat. Dan mungkin nggak ada orang Vegas yang nggak pernah maksiat. Ya. Jadi kalau misalkan kita datang ke Vegas, cerita di kampung saya ada bocah, ya, dari kecil sampai gedenya belum pernah mabuk. Itu orang Vegas pasti kaget. Gila, nggak mungkin. Nggak mungkin, masa iya ada orang belum pernah mabuk? Nggak mungkin. Kenapa dia katakan nggak mungkin? Karena di sekelilingnya dia tiap hari orang mabuk. Jadi begitu benar ada yang kagak pernah mabuk, itu aneh buat dia. Begitu juga kita, ya, begitu dengar ada orang yang nggak pernah buat dosa, kita mungkin kaget, oh dia sih nggak pernah buat dosa. Ya mungkin kalau kita tinggal di lingkungan yang baik, dikelilingi orang-orang yang baik, yang nggak maksiat, yang nggak berbuat kemungkaran, mungkin nggak aneh. Contoh tadi Ustaz Rudi cerita tentang pondok Darwa. Kenapa sih anak-anak di pondok ini lebih giat beribadah, lebih giat belajar? Karena situasi dan kondisi mendukung. Situasi dan kondisi mendukung. Pagi bangun, ya, habis mandi langsung ke masjid, habis ke masjid ke kelas, balik lagi ke kamar. Ada waktu santai sedikit, ada yang mutolaah, ngulang pelajaran, ada yang sekedar ngobrol-ngobrol sama teman. Ntar habis itu taklim lagi dan seterusnya. Situasi dan kondisi mendukung, ya, hiburan minim, ya. Dan mereka menjadikan ngaji, mutolaah, ngulang pelajaran itu sebagai hiburan mereka sehari-hari. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak tergelincir ke dalam perbuatan yang hina, perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci, yang bersih. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat ini besar manfaatnya buat kita. Bahkan taubat ini bisa jadi pencegah kita dari bencana. Di dalam
Satu perkataannya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa arda wa anna jami'an wa karramallahu wajha. Beliau pernah mengatakan, "Man nuzila bala illa bidambin wala rufi'a bala illa bitaubatin." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Man nuzila bala," tidaklah bencana itu turun illa kecuali bidambin, gara-gara perbuatan dosa, gara-gara kemaksiatan, gara-gara kemunkaran. Kemaksiatan kemunkaran tersebut itu bisa mengundang bencana datang, saudara. Wala rufi'a bala, dan tidaklah bencana itu diangkat illa kecuali bitaubatin, dengan taubat, mohon ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk perbanyak istighfar di tiap harinya. Bahkan Nabi SAW sendiri, beliau yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak punya salah, tidak punya dosa, maksum, beliau tetap istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang dari 70 kali tiap harinya. Bahkan ada riwayat lagi yang mengatakan 100 kali tiap harinya. Kalau Nabi saja yang udah dihapus segala kesalahan dosanya, ya tetap istighfar, apalagi kita yang tiap hari bikin dosa. Betul. Nah, jadi saudara, taubat ini sangat besar pengaruhnya buat kita.